pujian penyembahan yang luar biasa. Saya tadi merasa ada message saya akan sedikit ditwist ini karena kayaknya disuruh rubah deh. Nggak apa-apa ya, it's okay, kita akan mengalir dengan kuasa Roh Kudus ya. Kita merdeka saja. Oke. Khotbah saya hari ini, this is what I share today. Judulnya jangan melupakan Tuhan. Tapi barusan sepertinya kalian adalah sekelompok ibu-ibu yang lumayan sudah sangat dewasa secara rohani kalau aku dengar doa-doanya ya. Jadi mungkin ini ada the twist that beberapa waktu yang lalu, waktu Ibu Eva, kita teleponan dengan Ibu Eva, saya merasa pada waktu kita bicara itu perlu kita semua ya, seperti juga semua orang yang di luar grup ini hari-hari ini, bahwa kita perlu diingatkan tentang sesuatu hal sebagai orang percaya, bahwa kita seringkali pada waktu sesuatu terjadi dalam kehidupan kita langsung nomor satu lupa Tuhan. Betul atau betul? Seringkali itu terjadi. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan jangan pernah melupakan Tuhan, dan hari itu pas saya buka Alkitab keluar ayat ini, Yeremia 2, 17-19. Jadi saya mau bacakan saja. Saya sudah tuliskan di sini. Kita boleh baca sama-sama Yeremia 2:17. Tetapi engkau ini, bahkan engkau bersiap, ya baiklah engkau bersiap katanya. Bangkitlah dan sampaikan. Layarnya kurang besar, bisa dibesarin? Oh, nggak bisa kebaca, sorry. Apakah cukup besar? Oke, kita pakai Alkitab kita aja, mungkin mata saya. Maaf Bu. Kita juga pakai Alkitab kita, nggak apa-apa, it's okay. Kita juga pakai Alkitab kita, Yeremia 2:17. Ya, firman Tuhan berkata begini, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau. Untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Waktu saya baca ini, saya pikir the angle yang saya mau kupas adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen harus banyak melakukan beberapa poin dalam kehidupan kita, karena itu penting banget. Ternyata hari ini dalam penyembahan tadi Tuhan berkata bahwa tidak, saya mau ibu-ibu ini dipersiapkan karena mereka akan sudah waktunya harus menjadi bejana yang berkarya lebih daripada sebelum-sebelumnya ya. Saya dengar dari Ibu Eva, ibu-ibu di tempat ini, saya namanya mungkin nggak bisa ingat semuanya ya, tapi all of you adalah orang-orang yang sudah siap untuk dipakai dan sudah dipakai, tapi Tuhan mau kita semua naik level, dipakai untuk hal-hal yang jauh lebih penting daripada yang dulu-dulu sudah pernah kita lakukan. Misalnya, dulu-dulu kita banyak sekali melakukan kegiatan charity, ya, pasti banyak melakukan kegiatan sosial, banyak pergi ke tempat orang susah. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang nyaman. Itu pun saya sendiri paling senang, paling enak, bagi-bagi, gampang, karena it's mudah untuk kita, karena kita punya. Ya, kita diberi lebih, kita memberikan lebih, itu mudah bagi kita. Hari-hari ini Tuhan mau kalian, kita semua untuk belajar berani, bergerak, ambil resiko. Mengapa? Ya. Tadi firman-Nya udah sangat jelas, karena di sekitar kita dunia sudah sedang mengalami betul-betul yang ikut Tuhan makin ikut Tuhan, yang ikut sebelah sana juga makin serius ikut sebelah sana. Bahkan orang-orang di gereja Tuhan, orang-orang percaya sekalipun banyak yang badannya percaya, doanya doa orang percaya dalam nama Yesus, tapi kehidupannya jauh dari kehidupan dan gaya hidup orang percaya. Sampai sini saya berhenti dulu, betul atau tidak betul? Apakah Anda setuju dengan saya? Ya, itu kita bisa lihat di sekitar kita. Nah, ini adalah tantangan kita semua. Tuhan, kita semua percaya. Ibu Eva, angkat, raise your hand, you want to speak? Enggak Bu, itu kayaknya kepencet dari tadi, sorry Bu. Oke. Jadi Tuhan hari-hari ini dia hatinya sudah udah mulai deg-degan juga mungkin ya Tuhannya ini bagaimana nih anak-anak yang belum
kita sebagai orang percaya ditugaskan untuk menjangkau lebih banyak, membawa banyak orang, memperkenalkan Kristus kepada lebih banyak orang, supaya orang-orang bisa mau check-in, kita bantu mereka check-in ke kerajaan Allah. Tapi yang terjadi hari ini, bahkan orang-orang yang sudah masuk di kerajaan Allah, mereka menjadi orang-orang yang dilukai, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang mendatangkan kepahitan bagi diri mereka, karena tindakan orang-orang yang mengaku mereka adalah anak-anak Allah juga. Ya, I stop until itu kita sudah bisa lihat hari-hari ini banyak di mana-mana saja ya. Maka itu saya sendiri menjaga hidup saya bagaimana caranya supaya jangan sampai ya. Makanya makan firman, jangan sampai itu adalah kita. Kalau itu adalah kita, ini waktunya untuk diingatkan Tuhan. Tuhan mau kita bertobat, berubah sama sekali supaya hari-hari ini orang-orang itulah yang harus kita jangkau. Ya, kita yang harus mengingatkan kepada mereka dan jangan takut untuk datang kepada mereka menegur orang. Hari ini satu pekerjaan yang paling tidak enak dalam kehidupan sebagai orang percaya adalah menegur seseorang yang sedang jatuh di dalam dosa, yang sedang asik-asiknya melakukan berbagai-bagai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Tuhan dalam in every aspect, banyak hal. Tapi hari-hari ini tahun 2020, 2021, 19, 20, 21 sampai tahun-tahun depan itu adalah bagian kita, tugas orang-orang percaya, apalagi seperti Anda orang-orang yang lumayan spiritually lumayan matang ya. Anda sudah harus mau berani menjangkau justru orang-orang yang Anda tahu sedang bermasalah. Mungkin mereka tidak berani bicara, mungkin tidak berani buka karena banyak orang Kristen yang sangat amat jaim. Mereka hidup dalam berbagai-bagai kepura-puraan. Jangan benci saya karena saya mengatakan hal ini, tapi kalau hari ini itu adalah kita masih pegang topeng, ini udah bukan waktunya. Kita akan lelah, kita akan capek, dan kita akan kehilangan apa yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi perkasa bagi Dia. Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi suara, kepanjangan suara untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang. Kebenaran sifatnya membangun orang lain, kebenaran menyelamatkan orang lain dari keterpurukan, dari ikatan-ikatan kegelapan. Tuhan Yesus bilang gini, the devil come to steal, to kill, and to destroy. I come to give you life. Terus firman Tuhan juga berkata, whom the Son sets free is free indeed. Tuhan mau kita datang, Dia pakai kehidupan kita untuk set other people free hari ini. Kenapa hari-hari ini terlalu banyak orang terluka? Terlalu banyak orang mengalami masalah, karena apapun juga. Dulu-dulu yang paling banyak terjadi adalah istri-istri dikhianati oleh suami. Itu berjalan terus, makin lama makin banyak. Dulu-dulu ada lagi yang ditinggalkan karena ribut-ribut, dizolimi karena urusan uang, ya, karena uang nggak cukup, ribut. Sekarang banyak uang, ribut-ribut juga. Ya. Banyak hal-hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan semua orang. Belum lagi nanti hari-hari ini zaman COVID, zaman edan, ya. Mungkin for people like us, kita masih terlindungi, terjaga, tapi ada banyak orang di luar sana karena urusan ekonomi. Mereka berantem, mereka bercerai, hancur-hancuran, ada yang jatuh ke berbagai-bagai cobaan ya. Jadi sekarang Tuhan mau pakai siapa? Tuhan kan sampai hari ini Dia belum datang dari langit. Dia perlu tubuh kita semua untuk berani menjangkau, panggil orang itu, mengajak bicara, menolong, menopang, membebaskan, whatever ya, karena itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu message khusus untuk grup ibu-ibu ini, grup LBC. Itu message that Anda sudah harus mulai naik ke level itu, bukan hanya sekedar melakukan kegiatan sosial, tapi urusan yang berat-berat, urusan kehidupan hari-hari anak-anak Tuhan terutama, karena mereka perlu diselamatkan dan diselamatkan tuntas. Nggak selamat tapi cerai, nggak selamat tapi berantem, luka batin, nggak selamat tapi kepahitan. Ya, tidak, kita harus menolong semua orang itu. Berikutnya, karena pada hari-hari terakhir akan ada murtad. Itu sudah tertulis, ada. Ya, saya sendiri merasa bahwa dulu kira-kira 20 tahun yang lalu saya berpikir, di dunia tuh ya mungkin 85% orang baik. Mungkin yang kurang baik itu ada 15%. Hari-hari ini buka mata lebar-lebar, mendengar begitu banyak cerita ya, karena kan saya terlibat dalam banyak pelayanan, kadang-kadang terima laporan-laporan tentang pelayanan betapa begitu juga banyaknya. Hari-hari ini rasanya orang-orang yang memilih untuk menjadi orang yang berani melanggar
kekudusan Tuhan, berani melanggar firman Tuhan, itu bisa-bisa 65-70%, if not more. Nah, dan sisanya yang baik itu betul-betul tinggal ya sisanya tuh maybe 20-25%, 30%, ya itu kelihatan dalam society kita. Jadi betul-betul terjadi apa kata Tuhan tidak mungkin tidak terjadi. Akan ada murtad ya yang akan dimulai. Kita sudah lihat hari-hari ini ada penganiayaan. Hari-hari ini kalau kita lihat berita yang besar internasional, kita baru dengar berita berapa waktu yang lalu betapa penganiayaan wanita-wanita Kristen bukan yang agama apapun di Afghanistan itu sudah terjadi di depan mata kita. Itu yang baru saja terjadi, tapi penganiayaan itu terjadi di banyak tempat. Bukan hanya di tempat perang, tapi di dalam rumah tangga orang percaya sekalipun. Terjadi penganiayaan. Ada banyak suami-suami yang betul-betul menganiaya istrinya. Kata-kata aniaya itu bahasa Inggrisnya abuse ya. Abuse itu kan nggak selalu harus physical, bisa juga verbal. Banyak juga istri-istri, by the way, yang verbally abuse, bukan hanya pasangannya, tapi juga anak-anaknya atau orang-orang yang lain. Ya, nah kemudian kita lihat itu penganiayaan itu akan terjadi, bahkan penganiayaan juga akan terjadi in different level bagi orang-orang percaya. Yang namanya gereja dibakar itu di Indonesia kita udah hafal ya. Orang-orang disolimi, orang-orang yang beragama Kristen dan yang lain-lain ya. Karena apa? Memang betul akan ada masa pencobaan kata Tuhan. Masa pencobaan pasti terjadi dan ini adalah waktu-waktu makin lama akan makin besar magnitude-nya. Kita sudah tahu akan itu semua. Mau yang gempa bumi, mau yang kelaparan, sekarang zaman COVID nggak ada kerjaan, ada banyak orang-orang mengalami financial issues juga ya, dan banyak orang, nah ini tentang kejahatan, banyak orang yang melakukannya ya, banyak orang melakukan berbagai-bagai kejahatan, berbagai-bagai pelanggaran, berbagai-bagai kecemaran. Udah hari-hari ini rasanya banyak orang yang merasa begini, kalau mau dosa nggak apa-apa juga gitu. It's okay ya, karena ternyata kalau dilihat dari contoh-contoh di sekitar dia, generasi-generasi di atas kita yang main gila, yang menipu, yang mencuri itu terjadi ya, dan kelihatannya mereka baik-baik saja. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan itu panjang sabar, dia menunggu supaya mereka itu masih ada kesempatan, diberi kesempatan, bukannya jadi makinan, tapi supaya bertobat, berbalik dan bertobat dan betul-betul bisa diselamatkan. Tapi hal-hal itu tidak terjadi kalau kita mendengar Prophet Sadhu Sundar yang saya lumayan percaya ya. Ada seorang prophet dia berkata, the days of the Lord tolerating the nonsense of the churches are over. Ya, jadi hari-hari di mana zaman gereja ini di mana Tuhan tolerate, Tuhan tuh sabar untuk segala nonsensnya gerejanya, yaitu tubuh Kristus kita semua, itu sudah selesai, udah over. So dia akan mulai menggenapi segala firman yang tertulis, baik untuk orang-orang yang taat maupun untuk orang-orang yang tidak taat. Ini adalah satu statement yang sangat penting yang kita harus sadari itu. Itulah sebabnya sebelum the judgment of the Lord datang, kalau kita punya teman, punya saudara, orang-orang di sekitar kita yang sedang betul-betul lagi ngaco, kita punya tugas. Bukan tugas yang enak, karena zaman dulu saya juga orangnya gitu, udah jangan kepo gitu. Kalau mau nyaman kan kita jangan kepo ya. Jangan kepo udah pura-pura nggak tahu deh urusan rumah tangga orang. Hari-hari ini, the message of the Lord today, this morning for you. Kepo, jadilah kepo. Cara kepo yang sehat. Betul? Kita seringkali dulu kepo cuma nyinyir, gosip, sana bukan. Kita bukan kepoin orang urusan begituan. Tapi hari-hari ini bukan juga jadi CNN, gosipin orang. Tapi Tuhan mau kita peduli kalau ada orang yang sedang mengalami perkara-perkara yang betul-betul mengguncang kehidupannya karena betapa bahayanya orang yang kepahitan. Orang yang kepahitan itu menghancurkan segala sesuatu. Orang yang sakit hati itu menghancurkan segala sesuatu. Dan itu kita harus cepat-cepat tolong ajak bicara supaya dia mengalami kelegaan, mengalami pertolongan Tuhan. Kemudian dikatakan di ayat 2 tes 2 berkata, dan semua hal-hal ini akan terjadi persis sebelum kedatangan Tuhan. Kalau ibu-ibu adalah orang-orang yang sangat haus dan lapar akan Tuhan, pasti sering dengar dengan pengajaran-pengajaran lain. Berita tentang
kedatangan Tuhan itu udah lama dari juga dulu juga dengan. But if you can discern the season, kita bisa menyadari bahwa betul-betul berita semakin dekat kedatangan Tuhan, kejahatan semakin bertambah-tambah, kasih kebanyakan orang semakin menjadi dingin, segala macam itu semuanya terjadi in greater magnitude. Makin lama dulu gempa jarang-jarang, tiba-tiba gempa jadi tiba-tiba sering. Makin lama magnitude-nya juga menjadi semakin luar biasa. Dan kita bisa lihat yang paling penting adalah bahwa manusia, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang dia bayar harga yang begitu mahal untuk orang-orang ini semua. Mereka berubah, bukan menjadi anak-anak Tuhan, berubah menjadi begitu jahat. Berani sekali untuk melanggar dan melakukan hal-hal yang betul-betul menyakiti hati Tuhan. Itu semakin banyak. Tuhan itu gampang, dia sangat mencintai anak-anaknya. Kalau anak-anaknya disakiti, dia pasti ikut sakit hati. Ya kan kita ibu, kalau anak kita disakiti, kita juga ikut sakit hati, bukan? Demikian juga Bapa di surga. Ya. Jadi hal-hal ini sudah diperkatakan, dan itu semua Roh Kudus yang mengatakannya juga dengan tegas ya, bahwa kita ini ayatnya 1 Timotius 4, saya kemarin jadi nggak nyiapin deh tuh ya. So sorry. 1 Timotius kita buka sebentar boleh? 1 Timotius 4. I am really sorry about this ya. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Ini pun sedang terjadi banyak sekali. Ajaran setan-setan itu bisa dikatakan, kalau saya boleh mengatakannya dengan merdeka ya, ampuni saya kalau saya salah, tapi sesudah kita baca Alkitab berkali-kali bolak-balik ada satu hal yang message, the biggest message adalah bahwa Tuhan berkata, there is no other God before me. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Jadi dan Tuhan tidak pernah juga berkata, tidak di sini disebut tentang agama. Jadi kalau segala pengajaran-pengajaran di luar pengajaran yang bercerita tentang Yesus ada sebagai juru selamat, bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat manusia, di luar pengajaran itu dengan apapun ceritanya, mereka adalah roh-roh yang sesat karena Roh Kudus telah mengatakannya dengan jelas, ya. Oleh sebab itu kita harus mulai berani memperkenalkan Yesus kita, tidak dengan kasar, tidak dengan paksaan, tapi dengan dewasa, dengan cerita-cerita kesaksian kita. Itulah sebabnya kita semua dipanggil menjadi saksi. Ya, ini saya jadi ceritanya begini karena ibu-ibu ini PR, it is benar-benar PR untuk ibu-ibu semua loh ya. Dan saya mau mengingatkan satu hal, memberi Anda satu hari-hari ini banyak keluarga sedang diguncang luar biasa, udah terlalu banyak ya. Saya mau memberi satu cerita yang Anda bisa bawa kemanapun Anda bawa, karena di mana dalam rumah tangga di mana ada terjadi banyak adversities ya, banyak kericuhan, banyak kekacauan, banyak kesalahan, dan orang mulai berkeluh kesah, merasa berbeban berat, merasa patah hati, merasa kecewa, sakit hati, bahkan hancur hati, begitu deh. Saya paling suka membawakan cerita ini karena saya mendapatkan revelation ini ya, sebagai seorang pengajar kebanyakan wanita-wanita, saya dapat ini banget ya. Jadi yang pertama di zaman-zaman ini seringkali kita saya mau membagikan ini supaya kita semua dapat the essence ya, dapat jiwa, dapat rohnya gitu ya. Nah, kita mengerti bahwa di dalam kitab Ayub diceritakan, kita semua mengerti tentang kisah Ayub ya, betapa Ayub itu orang yang saleh, dia blameless, dia hampir Tuhan sendiri yang memuji dia. Hari ini saya belum dengar Tuhan memuji saya. She is blameless, dia tuh udah sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah sama sekali di mata Tuhan. Luar biasa bukan? Blameless katanya, blameless jika ada deh, dia tidak ada kesalahan. Dan dia orang yang sangat saleh, dia jujur, menjauhi kejahatan, dia orang yang berdoa, taat luar biasa. Saya jadi percaya dia juga tidak mungkin dia mencari istri sembarangan. Ya, banyak di tahun-tahun dulu semua banyak orang berkisah tentang betapa semua orang menghujat Nyonya Ayub ya. Saya tidak setuju dengan itu ya. Dengarkan aja, kalau Anda tidak setuju dengan saya juga nggak apa-apa ya, but it's okay. But today let's exercise. Kita punya thought line ya, kita punya cara pikir ya. Bahkan Tuhan itu memamerkan kualitas tentang Ayub ya, dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan jadi saya juga percaya dia cari istri pun nggak sembarangan. Ada cewek cakep di situ, seksi,
wah dia mau. Dia tidak. Dia pasti berdoa, dia tanya, dan Tuhan sebagaimana orang-orang yang bertanya kepada Tuhan, dia pasti diperkatakan, Ayub, menikahlah dengan dia. Jadi Nyonya Ayub itu bukan istri yang salah pilih, bukan. Ya, pasti Ayub berdoa dan Tuhan menunjukkan kepada dia, mereka jatuh cinta dan menikahlah mereka, anak 10, diberkati luar biasa. Terbawanya ada berapa puluh ribu, ininya ada pokoknya konglomerat, ya. Ayub adalah konglomerat zaman itu. Dan Ayub adalah konglomerat yang mengasihi Tuhan. Beda, ya. On the other hand, ya, dan iblis challenge itu. Iblis challenge itu karena dia tahu ada satu hal yang paling yang disukai oleh ego manusia, ya. Makanya cara dia berdoa, kita harus belajar dari sini bahwa bagaimana cara kita berdoa juga. Seringkali kita berdoa demi menjaga ego kita sendiri, ya. Kita berdoa untuk agar Tuhan pagari rumah tanggaku, ya udah pasti kita minta perlindungan dong. Pasti kita mau kita dijagai, rumah tangga kita dijagai, harta milik kita dijagai, bisnis-bisnis kita dijagai, anak-anak dijagai, semua pokoknya kita berdoa minta Tuhan agar jaga kita with nothing missing, nothing broken, nothing wrong, ya, tidak ada yang salah. Dijaga kesehatan. Hari-hari ini jaga kesehatan katanya. Kesehatan paling penting, ya. Banyak orang waktu mereka sehat walafiat, tapi waktu ditowel sedikit urusan-urusan yang lain, waduh, udah guncang-guncang, ya. Nah, rencana iblis, karena Ayub itu begitu sampai Tuhan tuh, aduh, kesayangan Tuhan, dan rencana iblis, ingat, iblis itu bermusuhan dengan Bapa. Dia tapi dia juga nggak bisa menguasai Bapa. Tapi yang lucu ini keadaan di alam roh itu, ya. Setiap sore dia masih bisa check in, check out di hadapan tahta Allah loh iblis itu. Bisa ngobrol dan dia mulai itu mendakwa anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam kisah Ayub itu yang terjadi, itu yang diceritakan, bukan? Dia mulai mendakwa anak-anak Tuhan. Tuhan tahu bangga-banggain si Ayub. Coba towel dia punya ini hedge of protection towel, dia akan kehilangan itu semua, dia pasti menghujat engkau. Dan Tuhan diam saja, Tuhan berkata tidak. Ya, Tuhan dia percaya, makanya Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan kan lebih pintar dari iblis, ya. Dia tahu, saya percaya bahwa selama Tuhan itu tahu bahwa wanita yang Tuhan ciptakan, Tuhan tuh menaruh penolong di samping seorang pria untuk menolong pria itu. Jadi Tuhan bilang, dan mungkin iblis nggak ngerti, tapi Tuhan mengerti. Dan dia berkata, silakan. Yang penting kamu jangan ambil nyawanya. Karena Tuhan ada satu hal yang Tuhan tidak perkatakan. Bahwa dia tahu selama ada penolong di sebelahnya dia, maka mengalami perkara apapun juga, maka Ayub akan baik-baik saja. Setuju nggak ibu-ibu? Sampai sini bisa lihat? Sampai sini setuju, ya? Oke, saya anggap ibu-ibu setuju. Saya nggak kelihatan semua orang soalnya. Oke, nah rencana iblis adalah dia akan berusaha mau melakukan sebuah untuk membuat Ayub murtad. Intinya itu. Dan hari-hari ini apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga semua orang, siapapun yang sedang digoncang-goncang itu adalah rencana iblis. Dia mau membuat kita menjadi murtad, jatuh dalam dosa, melupakan Tuhan, nggak peduli lagi sama Tuhan, pokoknya dikuasai oleh iblis, menjadi budak iblis, dan sampai mereka betul-betul murtad meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan bahwa Ayub itu, karena Tuhan tahu hatinya Ayub, dia memperhatikan begitu rupa. Dan iblis juga mau pakai istri Ayub, dipakai iblis untuk mempercepat rencananya mendatangkan kemurtatan pada Ayub. Dalam arti kata, kalau istrinya ini betul-betul juga udah murtad, dan istrinya hampir-hampir. Nah, dalam kehidupan rumah tangga kita, seringkali kita pun hampir-hampir, ya, menjadi bisa dipakai iblis untuk mempercepat rencananya untuk membuat manusia murtad keluar dari Tuhan. Jadi kita harus beware about this. Kalau kita sedang mengajar orang-orang lain, saya mau bercerita sedikit tentang Nyonya Ayub. Kenapa saya saya pakai istilah ini? Karena kita semua wanita di sini. Betapa pentingnya peranan seorang istri bagi anak ini. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Apalagi kita semua sebagai orang percaya, betapa kita harus menjadi kekuatan. Karena apa? Di dalam kisah ini, pada waktu dia kehilangan segala sesuatunya, ya, saya suka pakai cerita ini untuk menguatkan orang-orang lain. Nyonya Ayub pada waktu dia kehilangan anaknya mati, hartanya mati, domba, sapi, semuanya mati, rumah semuanya kebakar. Dia tidak berkeluh kesah. Ya, sampai yang tersisa cuma tinggal dia dengan suaminya. Dia belum berkeluh kesah pada waktu
hantaman yang pertama. Pada waktu tiba-tiba hantaman yang kedua datang, suaminya tiba-tiba keluar sakit, dia sakit, itu tubuhnya keluar bisul-bisul besar. Pada saat itulah she lost it, because dia selama ini dia anak mati 10. Ibu bayangkan, kita anak satu aja, kita yang punya anak satu aja kita nggak mau, sakit aja kita udah khawatir, apalagi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sebab, tiba-tiba boom, 10-10-nya berjajar tuh, kuburan mungkin masih merah di depan dia. Dia tidak mengutuki Tuhan, hancur hatinya bagaimana? Kebayang nggak? Kebayang nggak kalau itu kita? Hancur-hancurnya seperti apa? Dia pun dia terima dengan tegar, dia terima semuanya habis, tinggal 2 jiwa ini berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan kuburan yang mungkin melolong-lolong, udah nggak bisa nangis, udah nggak tahu mau gimana lagi. Bayangkan perasaan dia kan sama dengan kita manusia juga ya. Nah, pada waktu itu terjadi, dia pun masih tenang. Tinggallah mereka berdua, sepasang suami istri, menangis, meraung-raung mungkin, hancur-hancuran hari itu. Dan istrinya pun nggak ngomong. Pada waktu Ayub timbul baru dia berkata, she lost it. Bukankah sebagai wanita kita pun kadang-kadang kita juga snap and lost it for a while. Ya enggak? Kalau sedang marah kita juga bisa lost it ya. Sehingga keluar kata-kata, kutukilah Tuhanmu dan naatilah engkau. Karena dia begitu sengsaraan itu, begitu menimpa dia. Sampai dia udah nggak tahan dan dia berkata, aduh udahlah, mendingan tinggalin Tuhan aja, lu mati aja deh. Udah daripada kamu menderita seperti ini. Ya, rumah aja nggak ada, mau cuciin obatnya juga nggak ada, uang nggak punya, apa-apa pun nggak punya. Ya. Dan pada saat itu Ayub berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila. Tidak biasanya. Karena Nyonya Ayub biasanya tidak demikian. Dan pada saat itu, sejak saat itu juga, kita tidak lagi dengar satu ucapan kata pun ditulis oleh firman tentang Nyonya Ayub. Ya, saya bahkan percaya bahwa pada waktu Nyonya Ayub hancur-hancuran seperti itu, sekalipun Tuhan ikut nangis karena Tuhan sayang kan dengan dia juga, dan merasa aduh kesian anak ini, bukan karena salahnya dia harus mengalami hal ini, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Imajinasi saya, dia keluar pergi bekerja, dia cari uang, setiap hari dia yang siapin kopi, siapin makanan, siapa yang cari makan? Ayub udah duduk di situ patah hati, hancur-hancuran. Cuma berkeluh kesah dengan teman-temannya yang 3 orang itu. Ya, yang saya mau perkatakan di sini, pakai cerita ini kalau Anda harus melayani orang-orang yang sedang diguncang dengan berbagai hal, sedang ada problem, bahwa problem apapun yang kita alami itu belum pernah sampai sebegini parahnya. Bahkan problem yang separah ini pun Tuhan kembalikan just like that dengan cepat pada waktu kita tidak kehilangan iman dan melupakan Tuhan. Amin. Apapun masalahnya kita nggak tahu, tapi Tuhan bisa mengembalikan berlipat ganda dan Tuhan tetap bisa memberi kekuatan, toh kehidupan manusia ada di dalam tangan Tuhan. Betapa hebatnya kalau kita dengar cerita Nyonya Ayub. Dia sampai akhirnya dia diberi anak-anak lagi, dan anak-anak yang 10, yang 3 dan 7 yang sebelumnya sama sekali tidak disebut. Anak yang datang the second batch ya, waktu Tuhan memberkati dia dikasih lagi, gantiin anak 10 lagi. Ketiga anak perempuannya itu disebutkan namanya. Mengapa? Karena mereka datang dan lahir dari seorang ibu yang sudah diproses begitu rupa, mengalami penderitaan yang akhirnya membangkitkan ketegaran yang luar biasa, membangkitkan kekuatan yang luar biasa, membangkitkan iman juga yang luar biasa kepada Tuhan. Sampai dia bisa bertahan di situ, dan pada saat itulah kisah tentang mungkin anak-anaknya ini di raise up differently ya, diasuh dengan cara yang berbeda daripada anak-anak yang dulu spoiled brat, party melulu kerjaannya. Ya, tangkap ya ibu-ibu ya. Nah, kali ini mungkin ibunya bisa mengajar dengan lebih benar, dengan lebih sabar, perlahan-lahan sambil mereka diberkati oleh Tuhan, bangkit kembali perlahan-perlahan sampai luar biasa. Ya. Itulah Tuhan. Itu adalah satu cerita yang kita bisa bawa untuk menceritakan pada betapa Tuhan memberi kekuatan kepada wanita-wanita. Jadi apapun ceritanya, apapun masalahnya, jangan putus asa. Putus asa tidak mendatangkan apa-apa. Jangan pernah give up. Pegang Tuhan kuat-kuat karena Tuhan tidak pernah give up. Dan bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Amin ibu-ibu. Ini satu cerita yang mungkin ibu-ibu bisa bawa kalau ada orang yang penderitaannya udah aduh gitu ya, udah sulit sekali. Nah, mengapa iblis memilih metode murtad? Ya, karena ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni.
Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, menghinanya di muka umum. Ya. Cerita ini ada satu firman yang sangat berat dan tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang kecuali orang-orang dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Ya. Tapi hari-hari ini kita pun harus bisa bisa menyadarkan banyak orang. Ya. Jangan meninggalkan Roh Kudus, jangan menyepelekan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan cuekin dia, berbicara kepada dia. Dia memberi Anda kekuatan. Roh Kudus itu diberikan sebagai empowerment. Dia memberi kekuatan yang berlaksa-laksa kepada orang-orang. Sehingga ingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang hari ini, karena mengalami perkara sedikit, udah, pergi cari dukun, pergi cari tukang ramal, pergi cari tukang pukul, pergi cari pria lain untuk balas. Itu terjadi dalam kehidupan banyak orang, ya. Dan mulai pergi lagi melakukan berbagai, dan itu dengan sendirinya mereka sedang berperang dan melawan Roh Kudus. Karena saya yakin pasti Roh Kudus itu tidak mudah dibuang. Dia setia, dia akan nempel dengan kita, tapi kita mendukakan dia pada saat kita dengan sengaja gitu. Kita udah tahu ini salah, kita dengan sengaja tanpa mendengarkan our conscience. Murtad itu bisa terjadi sedikit demi sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengizinkan orang lain itu membangun bibit-bibit kemurtadan itu sedikit demi sedikit sebelum dia finally meninggalkan Tuhan. Jangan dibiarkan. Jadi pada waktu dia masih kecil-kecil pun kita harus sudah cabutin. Jangan melupakan Tuhan, jangan tolak Roh Kudus, jangan. Itu bagian kita hari-hari ini. It is our job. Ini tugas kita untuk lakukan kepada banyak orang yang sedang mengalami banyak perkara. Ya. Dan jangan lupa hal ini pun hampir ya, karena dosa-dosa bibit-bibit kemurtadan itu hampir bisa dilakukan bahkan oleh orang percaya yang kelas tinggi selevelnya Ayub. Ayub itu blameless, jangan lupa. Ayub itu blameless, tidak ada cacat celaknya sama sekali ya, kecuali egonya dia. Karena waktu dia berdoa, apa yang dia doakan seperti tadi, dia berdoa pagari sekeliling dia, pagari anak-anaknya, pagar gini nih, semuanya untuk aku. Dan saya mau cerita sedikit, saya punya pengalaman seperti ini karena zaman dulu saya pernah ditegur oleh Tuhan. Saya pernah bicara sama Tuhan, aku bersyukur ya, dulu aku bukan orang percaya, cuma orang beragama, sekarang menjadi orang percaya, aku mengalami banyak hal, dan aku merasa setiap kali aku berdoa, doaku tuh dijawab semua. Terima kasih Tuhan, dulu nggak tahu diri, sekarang aku sudah tahu diri. Itu lagi berdoa seperti itu. Tiba-tiba Tuhan bilang saya begini, kamu udah tahu diri, coba kamu dengar doa-doa kamu. Hah? What's wrong with? Apa salahnya dengan doa-doa saya Tuhan? Doa saya dijawab. Bener-bener zaman itu ya, saya sakit tumpang tangan sembuh. Apa aja anak-anak sakit tumpang tangan sembuh. Pokoknya semua doa tentang urusan dagang, apa aja semua doa. Tapi Tuhan bilang, coba kamu sudah tahu diri, coba kamu dengar doa-doa kamu. Dan saya pikirkan doa-doa saya, iya ya. Tuhan, doakan rumahku, doakan anak-anakku, doakan karirku, doakan suamiku, doakan keluarga. Oh, pokoknya semua. Everything itu urusannya dengan aku. So, saya menyembah Tuhan, beneficialnya adalah aku. Pokoknya saya sembah Tuhan, dan yang penting aku. Ya, ternyata itulah kenapa Tuhan harus izinkan sesuatu yang gak enak ini juga terjadi dalam kehidupan rumah Ayub. Tuhan mau pada waktu kita, semua orang ya, kita kenalkan pada orang-orang, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita menyembah Dia karena kita menyembah Dia. Sehingga kita betul-betul bisa berkata, Lord, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ayub pada mulanya tidak bisa terima. Ayub pun tidak bisa menerima. Bahwa manusia sampai pada satu masa di Ayub 38, 39, 40, 42, itulah dia mulai berkata, manusia di bumi, Allah di surga, manusia di bumi. Jadilah kehendak-Mu. Karena dia sudah mulai mengenali bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Sehingga kalau Tuhan izinkan berbagai-bagai perkara, yang enak, yang nggak enak, yang penuh tantangan, yang ada inilah itulah akan terjadi terus-menerus karena Tuhan mau menyempurnakan kita, memindahkan kita dari manusia daging yang penuh dengan aku, dan kita harus mulai pindah sehingga kita menjadi manusia roh yang penuh dengan Tuhan. Tuhan selfless. Kita lihat contoh manusia sempurna dalam kehidupan kita adalah Yesus.
Dia totally, absolutely selfless. Nggak ada sama sekali egonya. Ya, dan kita mau tidak mau, Tuhan semua bisa di dalam Alkitab, segala kejadian dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan hanya satu, membawa kita kembali. Dulu dia menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Dia mau kita hari-hari ini diproses begitu rupa supaya kita kembali ke tahap itu. Kita menjadi serupa segambar dengan dia. Kuasa yang sudah dicuri iblis kembali ke tangan kita, otoritas yang pernah dicuri kembali kepada kita, dan kita bisa memerintah di bumi seperti di surga sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kasus iblis, akhirnya proyek iblis gagal karena ternyata pada di ayat-ayat belakangan Ayub itu tiba-tiba menyadari, bahwa Allah di surga, aku hanya manusia, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan itu nggak mau bikin the whole universe ya, satelit, segala macam benda-benda di langit yang udah kayak begitu bisa dilihat dari Hubble. Dia tuh mau menggantungkan bintang-bintang, nggak perlu pakai cantelan. So how almighty he is. Yang kita harus ingat betapa hebatnya, betapa powerfulnya, betapa luar biasa, betapa tidak ada batasnya Tuhan. Nah, berita-berita seperti ini yang harus kita ceritakan kepada teman-teman kita, karena ada banyak orang di luar sana sudah melupakan Tuhan. Melupakan Tuhannya siapa. Rasanya itu Tuhan gak bisa apa-apa sehingga aku harus take over. Tuhan gak bisa apa-apa sehingga aku harus cari dukun. Tuhan gak bisa, aku harus cari usaha. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, bahkan dirinya sendiri. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan ya. Nah, ada ayat yang ini saya mau kupas betapa berbahayanya, sehingga inilah message yang kita harus mesti punya ini di dalam. Saya juga jadi merasa ini sesi equipping buat ibu-ibu ya, karena Tuhan mau Anda pergi keluar dan menolong orang-orang di sekitar Anda. Ya, sehingga equipping ini perlu ada di depan kita. Kenapa kita harus pakai hati yang penuh dengan belas kasihan? Karena ada ayat seperti ini bagi orang-orang yang sudah mulai bibit-bibit murtad itu sudah mulai ditanamkan oleh iblis tanpa mereka sadari. Ya, ini ya ayat Ibrani 6 ayat 4-8 berkata begitu. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi ya, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, bayangkan karunia-karunia dunia yang akan datang. Kita bisa dapat profesi, nubuatan, kita dapat mimpi, saya sering diberi penglihatan, diberi mimpi, diajarkan hal-hal yang akan datang ya. Firman Tuhan berkata begini, Yeremia 33 berkata begini, call out to me, berserulah kepadaku, berserulah kepada, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan nyatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, bukan? Pada waktu kita berdoa, kita ada masalah, ada tantangan, kita berdoa, tiba-tiba Tuhan bisa beri penglihatan, Tuhan bisa beri kita mimpi. Mimpi-mimpi itu berupa jawaban-jawaban dari apa yang kita pertanyakan. Ya, itu sudah terjadi, karunia-karunia dunia yang akan datang. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang in the spiritual realm gitu. Ya, dan itu banyak terjadi pada orang-orang percaya hari-hari ini. Namun orang-orang percaya ini pada waktu mereka menerima satu tantangan, mereka seringkali dengan mudahnya juga menjadi murtad lagi. Lupa semuanya tentang Tuhan, betapa berbahayanya. Lupa bahwa Tuhan mampu, bahwa Tuhan adalah satu-satunya El Shaddai, dia adalah dia pegang kedaulatan, dia tuh the CEO of the whole universe. Dia itu CEO ya, dia the decision maker untuk seluruh kejadian-kejadian di seluruh alam semesta. Termasuk bumi, termasuk kita, karena kita dari seluruh alam semesta yang paling dikasihinya, yang paling dicintainya, yang paling diinginkannya dengan cemburu adalah kita. Gitu. Bukan yang lain, ya. Namun ayat ini berkata, namun murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Ya, ini ada kata-kata hikmah tadi kasih merah ya, hingga mereka bertobat. Ada banyak orang di luar sana, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan kalau mereka tidak bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka, artinya mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saya mau kupas ini sedikit. Ada banyak orang-orang Kristen hebat luar biasa, terkenal luar biasa, tapi mereka punya hidup di dua dunia. Dalam dunia gerejanya, wah manis luar biasa hebatnya. Tapi di dunia yang lain mereka melakukan banyak-banyak kejahatan. Kalau itu adalah orang-orang yang kita kenal, adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah orang-orang ini waktunya. Suka tidak suka, siap atau tidak siap,
kita harus berani untuk at least, karena ada firman yang berkata gini, kalau kamu lihat ada orang bersalah tapi kamu nggak menegur dia, demi aku, menyatakan aku, mengingatkan tentang aku, maka dosa-dosa mereka ada di dalam tanggungan kita. Kalau kita bisa lihat, itu karena Tuhan. Kalau kita diperlihatkan, itu karena Tuhan mau kita ambil bagian di situ. Ini kita udah nggak bisa lari lagi, Ibu. It is time now, mau tidak mau. Kalau itu adalah orang sekitar, kita tegur, katakan, berbaliklah, jangan lakukan lagi itu. Saya dengan suami saya sekian tahun yang lalu, orang Indonesia, seluruh Indonesia di zaman Soeharto semuanya punya buku pajak kotor semuanya, ya. Sejak saya bertemu dengan Kristus kira-kira 15 tahun yang lalu, sejak saya ikut dengan berbagai pengajaran, ikut berbagai hal, makin baca Alkitab, saya bilang sama suami, saya ask you to do something. Dalam kehidupan kita kamu tidak boleh lagi. Tidak ada. Kita tidak mencuri, titik. Tidak mau mencuri pajak, tidak. Apapun kita tidak mencuri, titik. Semua perintah Allah kita harus lakukan dengan sebenar-benarnya. Karena saya mau di rapture, saya nggak mau tinggal di sini kalau lagi zaman antikristus. Bagaimana dengan ibu-ibu semua? Oke? Nah, ini bagian kita hari-hari ini kita. Kalau bukan karena kita, selalu siapa yang akan mengingatkan? Ya, sebab saya juga mau bercerita karena ternyata di luar sana. Kita dulu pikir ya, pekerjaan beginian, urusan begini, urusannya hamba-hamba Tuhan. Urusan pendeta-pendeta, gembala-gembala. Tidak. Kita semua hari ini, kalau Anda dengar, itu bagian dari kita. Tuhan butuh mulut untuk mengatakannya. Tuhan butuh kuasa yang ada di dalam roh anak-anak Allah untuk berdoa sehingga melepaskan orang dari ikatan-ikatan kegelapan dan kejahatan. Ya. Nah, ayatnya teruskan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat Allah. Orang-orang yang berguna dan mengerjakannya, mereka menerima berkat Allah. Tetapi, jikalau tanah itu, orang Kristen, tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri. Apa yang dilakukan oleh semak duri dan rumput duri? Mereka menyakiti, mereka melukai, mereka mencemari, mereka menyakiti orang lain. Mereka membuat orang lain berdarah. Mereka membuat orang lain menjadi kepahitan, kecewa, sakit hati, tertipu, dirampok bahkan. Itu terjadi hari-hari ini, ya. Dan hal-hal inilah di hadapan Tuhan dia dianggap dia tidak berguna. Walaupun dia sudah merasa dia anak Tuhan, dia tidak berguna, sudah dekat pada kutub. Ya, yang berakhir dengan pembakaran. Kalau kita punya hati Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita betul-betul menghidupi Kristus di dalam hati kita, kita pasti nggak tega deh. Betul nggak? Kita nggak mungkin tega lihat orang ini akan hancur, dia akan hancur. Kalau hancur di masa ini hancur, tapi dia akan hancur forever and ever in eternal fire. Tega. Saya tidak punya hati seperti itu. Kalau hati Tuhan ada pada kita, pasti kita nggak tega. Maka mau tidak mau, karena kasih itu begitu besar di dalam hidup kita, kita harus punya keberanian untuk berani mengingatkan orang lain. Menegur dengan sopan, ingatkan dengan satu resiko besar ya, bahwa habis gitu kita dimusuhin, habis gitu kita disebelin, habis gitu kita dibenci. But then again, tadi dinyanyikan oleh Ibu Francisca, hidup kita bukan milik kita lagi. Betul? Apa saja yang Tuhan inginkan, pakai hidup kita, pakai tubuh kita, pakai mulut kita, pakai semua pengetahuan kita tentang firman yang sudah kita makan, yang sudah kita doakan, semua pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan hari ini. Mari kita mulai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menyatakannya berapapun, capeknya, lelahnya, pokoknya udah deh. Do it for the sake of those, untuk keselamatan bagi orang lain. Amin. Ibu-ibu mau nggak? Mau nggak? Mau nggak mau? Kalau Tuhan sudah perlihatkan orang masalah di hadapan Anda, it is for you. Saya suka mendengar ada beberapa kata-kata yang zaman dulu tuh, saya juga dulu begitu sih, rada lebay-lebay ya. Nanti deh gue doa dulu, no. Ini udah bukan waktu itu lagi. Ini hari ini, kalau Anda betul-betul hidup akrab, menyatu dengan Roh Kudus, kalau ada sesuatu Tuhan kirimkan, Anda tidak perlu bertanya. Pada saat Tuhan panggil, tolong orang itu, nggak perlu lagi tanya, aku doa dulu ya, ini bagianku untuk nolong atau bukan. Nonsense. Those days are over. Kalau Anda adalah anak muda yang belum ngerti apa-apa, yang belum banyak pengalaman, ya oke lah ya. Tapi hari-hari ini kita umur kita hampir sama ya, we are mature Christian. Kita nggak usah tanya lagi sama Tuhan, Tuhan tolong jangan, Tuhan ngomong jangan. No. Tanya pada Tuhan adalah, Tuhan bagaimana aku harus, dari angle mana aku harus masuk.
bagaimana caranya aku menolong mereka. Tapi apakah tolong jangan nih Tuhan nih, tolong jangan nih, itu nggak usah ditanya. Hati Tuhan itu pasti mau nolong. Dia juru selamat. Dia masuk dalam kehidupan kita sehingga kita semua jadi juru selamat. Itu panggilan kita. Amin. Oke, udah terakhir dikit lagi. Nah, ini lagi ya. Seringkali dalam waktu nanti dalam pengalaman ibu-ibu kalau sedang menolong keluarga-keluarga yang begini, seringkali aduh udah capek banget ya ketemu istri yang ngeyel melulu, nggak mau berubah-berubah, ketemu suami yang juga lagi asik, gila melulu, nggak mau berubah-berubah. Seringkali kita akan punya perasaan yang betul-betul yang pengen give up. Udah gue yang capek ngoceh-ngoceh gitu, yang sono tenang-tenang aja. But you cannot, ya. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak mau kita menyerah karena Tuhan mengasihi. Tuhan tidak mau satu pun binasa. Tuhan tidak mau ada satu pun keluarga dihancurkan oleh iblis lagi. Tuhan tidak mau ada satu pun rumah tangga itu dicetaklah karena rumah tangga broken home, anak-anak yang kepahitan, yang hancur, yang another generation yang rusak. Tuhan tidak mau. Kalau orang-orang seperti kita semuanya mau duduk nyaman, nggak mau tahu, nggak mau. Dan bahayanya untuk kita adalah kita juga didapati sebagai orang-orang yang tidak berguna bagi Tuhan. Hari-hari ini kita mau jadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan, bukan? Udah nggak ada pilihan. Kalau kita berkata kita mau mencintai Tuhan, cuma nyembah-nyembah cinta-cinta Tuhan percuma. You have put it to action. Harus ada actionnya. Ya. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan apa? Keadaan begitu jelek. Mungkin dalam keadaan rumah tangga kita sendiri atau orang yang sedang kita tolong, itu keadaannya udah kayaknya nggak mungkin. Buat manusia tidak mungkin. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagian kita untuk tetap setia melakukannya. Dan kita harus tetap bangun sukacita. Karena kita tahu pengharapan kita. In Christ the hope of glory. Di dalam kita dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan kita juga harus sabar. Kita sabar menanggung kesesakan kita lagi sibuk begini. Kita juga lagi sesak. Harus menolong orang yang lagi kesesakan. Kita harus panjang sabar. Nikmati saja. Dan kita tetap harus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa untuk orang-orang yang seringkali kita capek ya. Berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk diri sendiri aja capek rasanya. But today, ibu-ibu yang tersayang, this is the time for us to stand strong. Justru bukannya jadi malas berdoa. Justru hari ini ya udah mulai paksa lagi. Saya pun seringkali gitu. Saya kalau lagi udah rasanya, aduh Tuhan abis ngoceh 11 jam. Habis ngoceh. Cerita, dengerin, ngomongin 11 jam. Sampai I sit down, rasanya udah I stand up. Saya berdiri, sengaja. Jangan duduk karena duduk setelah saya berdiri. Tuhan, I need to recharge, not just my handphone, I need to recharge. Saya teriak dalam bahasa roh. Karabaka sakatarabaka papa. Yorabaka papa, saya recharge. Sudah saya recharge, I feel full. Dan baru saya tidur. Ibu-ibu, ini panggilan kita, kekuatan kita. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kekuatan kita. Dan kekuatan kita bukan kekuatan kita, kekuatan yang kita dapat recharging from the Lord. Dia penuhi kita supaya kita bisa recharge other people. Siap ibu-ibu? Siap? Mau nggak mau ya? Dan cara kita satu ini ya, last slide. Put on Christ. Bagaimana caranya? Kita penuhi diri kita dengan ya, tidak ada yang lain. Hati kita tidak ada judgment, tidak ada menghakimi orang lain, tidak ada judge, tapi betul-betul put on Christ sehingga dalam kita menghadapi semua. Maaf Ibu, ya ke mute ya. Oke, it's okay. Jadi sampai mana tadi waktu di mute? Modal kita paling besar nomor 1 adalah we really have to put on Christ. Pada waktu kita pergi melayani, kita akan mengalami banyak cerita-cerita yang betul-betul it really, kadang-kadang ya saya sendiri suka, aduh rasanya orangnya belum nangis, saya udah nangis duluan. So dunia kita sedang dikacau oleh iblis. So kita harus menjadi orang itu ya. Ingat satu hal, ini saya dapat gambar bagus ya. Jangan melayani orang dengan pengetahuan. Karena pengetahuan itu membuat kita jadi sok tahu, sotoy ngajarin gitu. No. Tapi kita melayani mereka dengan hati. Karena dari hati, love ya, dengan kasih, itu kita selalu membangun orang lain, Begitu. Kita tutup sampai di sini, kita berdoa ibu-ibu. Saya tadi pasang alarm sebelumnya. Udah lewat, belum ya?
Oke, kita berdoa ya, saya masih punya waktu.